A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Lurah, Ibu Dia, dulu bareng-bareng dengan kita di Keratonan, saya sendiri dari 2006 di sana, baru keluar 2018 ke Pucang Sawit, Ibu Dia malah kesini, ketemu lagi. Yang kami hormati Bapak RW, Pak Dr. Sabar Narimo, yang kami hormati Bapak RT sekalian, yang kami hormati keluarga besar RT 3 RW 6 Kelurahan Karangasem yang berbahagia. Yang pertama dan yang paling utama, mari kesempatan malam hari ini kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, malam hari ini kita bisa hadir dalam acara halal bihalal sekaligus silaturahim keluarga besar RT 3 RW 6 Kelurahan Karangasem. Tentu yang kita niatkan malam hari ini insya Allah tadi sudah diikrarkan, kita bersama-sama dipimpin Pak Baihaqi. Maka harapannya apa yang kita laksanakan malam hari ini, keluar dari tempat ini dosa-dosa kita semua sudah terampuni. Sudah tidak ada lagi rasa dendam, rasa dengki, rasa iri keluar dari sini. Ya, karena tadi sudah kita bersama-sama melaksanakan ikrar halal bihalal. Dan yang kedua tentu salawat dan salam semoga tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada orang-orang yang setia menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Kita nyuwun insya Allah nanti di yaumil akhir tergolong umat yang memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita masuk kepada hikmah halal bihalal, mungkin sedikit kita akan mengingatkan dulu sejarah atau bagaimana mulanya. Kemudian ada peristiwa atau event halal bihalal yang salah satunya malam hari ini kita laksanakan. Saya yakin seperti diaturkan tadi oleh Bu Lurah, mungkin sudah roadshow berapa nje. Bapak-bapak ibu-ibu mesti ya sing konco kantor, belum nanti konco sak leting, konco sak angkatan. Nek saiki nek WA grup kabeh, WA grup SD, SMP, ya to, SMA, kok sing tau pindah ya kabeh, ku ya melu kabeh to, dan mungkin tidak ada habisnya ya. Nah, malam hari ini coba kita ingatkan dulu sebelum kita masuk pada hikmahnya, apa atau mula-mula sejarahnya tentang peristiwa atau kegiatan halal bihalal. Dari sejumlah literatur yang kemudian tersaji, sekurang-kurangnya yang kita dapati ada 5 versi atau sejarah mula terjadinya halal bihalal. Yang pertama, yang paling tua adalah pada masa beliau Raja Mangkunegara yang pertama. Ini sebagian menyebutkan literatur demikian. Di mana setelah selesai sholat hari raya, beliau mengadakan acara berkumpul dengan seluruh kawula atau abdi dalam, ya. Kemudian di saat yang sama melakukan saling memaafkan. Ya, mungkin di tahun 1800-an ya kalau kita melihat dari sejarahnya ya, sekitar itulah kurang lebih. Yang kedua, ada yang menyebut di literatur adalah terjadi atau dilakukan, ini bahkan tercatat di majalah Suara Muhammadiyah tahun 1924 nomor 4, yakni dilaksanakan di Yogyakarta. Waktu itu Perserikatan Muhammadiyah sudah ada kegiatan menyebutnya tapi masih halal bihalal. Ya, sekarang kalau sudah halal bihalal, dulu halal bihalal. Tapi sama, esensinya adalah bertemu untuk kemudian memaafkan. 1924. Ya. Yang ketiga, ada yang menyebutkan di dalam literatur adalah dari penjual martabak India yang menjual di Taman Sriwedari tahun 30-an.
Ya, tahun 30-an, karena ketika itu pertama kali memperkenalkan martabak India di sana. Maka kemudian untuk meyakinkan yang lewat bahwa makanannya ini halal, maka dia menyebutnya halal bin halal. Karena waktu itu jualannya setelah bulan Ramadan, maka orang kemudian mengingat bahwa kalau setelah Ramadan ke Taman Sriwedari, tuku martabak India halal bin halal. Itu begitu. Yang keempat, catatan menyebutkan adalah sekitar tahun 1948, beliau Presiden Soekarno meminta saran kepada tokoh Nahdlatul Ulama, waktu itu adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, bagaimana cara menyatukan komponen bangsa yang waktu itu masih terpecah belah, urusan politik begitu rupa bermacam-macam, piye carane iso silaturahmi. Maka beliau menyatakan, ya sudah toh, diadakan acara silaturahim. Tapi beliau Presiden Soekarno minta, saya tidak mau namanya silaturahim. Carikan nama yang lain walaupun esensinya sama, tapi beliau ingin namanya berbeda. Maka konon Kiai Wahab menyampaikan bahwa orang itu kalau berbuat salah itu adalah suatu larangan, suatu keharaman. Maka dia harus dihalalkan, harus diikhlaskan, harus diberikan maaf. Maka kemudian diberikan istilah halal bihalal, maaf dengan maaf, yang kemudian menjadi nama acara yang diselenggarakan saat itu. Dan yang kelima, dan inilah yang terpakai kemudian sekarang, setelah tahun 70-80 mulai terjadi urbanisasi, orang pergi ke kota mencari nafkah, sukses di sana, dan untuk pulang juga susah. Momentum pulang yang ada pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, yang kemudian diistilahkan dengan pulang mudik. Ada yang menyebut mudik ini menuju udik. Ya, udik itu kan yang desa, dilesep, ya kan musim geprek, waduh banget ya. Itu digambarkan begitu. Orang Jawa kadang menyebut, orang Jakarta kadang menyebutnya dengan pulang ke Jawa, ya. Padahal Jakarta di jane yo Jawa ya, tapi kalau menyebut ini sedang pulang ke Jawa. Nah, sehingga ketika terjadi pulang mudik itu, kemudian orang-orang yang ditinggalkan bersilaturahmi tidak bisa ketemu. Ketika nanti yang mudik ini kembali, rata-rata kembalinya sudah masuk mepet hari kerja lagi. Arepmu bemenah ya wis ra sempat, awake ya wis kekeselan. Maka apa yang kemudian terjadi? Berkumpullah di satu tempat, saling maaf memaafkan. Ini dipandang lebih simpel, dan mulai saat itulah seperti yang kita ketahui bersama, budaya halal bihalal ini ada. Paling tidak kita memahami sebentar di situ, sehingga kita ngerti tautannya bagaimana kita mencoba mengambil hikmah dari acara halal bihalal dan silaturahim malam hari ini. Paling tidak, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang saya ingin berikan catatan pada malam hari ini sebagai hikmah halal bihalal kita. Yang pertama, halal bihalal dan silaturahim yang kita laksanakan malam hari ini tidak terlepas kaitannya dengan ibadah yang kemarin sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Maka mohon maaf, kalau kita sekalian di bulan Ramadan kemarin sudah menunaikan ibadah bagi yang muslim, dia mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa man shoma wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang dia menunaikan ibadah Ramadan, siangnya puasa, malamnya dia tarawih, kalau itu dikerjakan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridha Allah semata, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka kalau kita katakan kenapa halal bihalal tidak terlepas kaitannya dengan ibadah Ramadan, karena begitu Idul Fitri dosa kita dengan Allah diampuni, belum akan sempurna sampai dosa dengan sesama kita manusia diampuni. Inilah salah satu yang mendorong orang untuk pulang mudik,
Yang paling utama tentu adalah sungkem, birrul walidain, terutama dengan kedua orang tua yang tentu banyak salah kita kepadanya. Makanya orang kadang berpikir, walaupun tahun ini alhamdulillah penanganan sangat bagus sekali, wadini ngono ya gandeng wis 2 tahun ra enek mudik ya. Kita juga lihat macetnya masih 18 kilo pada gerbang tol ya wis dibuka kabeh. Tapi kalau waktu itu ditanya reporter, nek macet koyo ngene iki kira-kira tahun ngarep nek enek mudik meneh ora? Jawabannya kabeh ya padha, ya tetep. Padahal orang berpikir kata si koyo ngono kok ya tetep dibelan-belani. Tidak lain tidak bukan dorongannya menyempurnakan untuk memohon maaf, menyempurnakan kesalahan-kesalahan yang kemarin terjadi, khususnya yang paling utama dengan orang tua dan keluarga. Itulah kenapa tidak tergantikan cukup hanya dengan WA. Ya, jadi dipikir praktisnya sekarang WA boleh salah siji, ya toh tulisan, ya toh. Yang penting nek jenenge wong ya nang diganti sih, ojo terus jenenge wong langsung di pastek nih, bagi diganti sih, nek jenenge sapa, nek enek fotone ya fotone diganti sih, apa piye. Kadang-kadang kesusu ngono langsung di share, gitu. Lagi foto mau maling, belum ternyata keliru, gitu. Tadi belum diedit misalnya ya. Lah itu kalau dipikirkan jadi lebih gampang. Tapi iya, tapi kenapa kok yang seperti ini tidak cukup untuk menggantikan? Lah nyun sewu, wong sing kadang karek kopi Pak dia dipastekan lalu di-sharekan. Tapi kadang ini ra nggo niat tok, gitu. Ya wis sekedar kopi, wis pilih grup, ya toh, belum wis sudah. Share sekali langsung ngirim kabeh, ya toh. Tapi kadang-kadang tidak berangkat dari hati lubuk yang paling dalam bahwa dia memohon maaf, bahwa dia menerima maaf, itu tidak. Makanya kenapa ini menyempurnakan ibadah Ramadan. Maka yang kedua tentu kalau sudah orang tua, seperti kita saksikan suami dengan istri dalam keluarga, orang kadang merasa rumangsane nek bojone iku ora tau tumindak dosa lho. Malah sok iki paling muka. Iya toh? Karena apa? Yang interaksinya paling lama. Maka di situ peluang untuk jatuh pada dosa ada, sama untuk saling meminta memberikan maaf. Barulah yang ketiga menjadi sempurna seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini dengan sesama kita semuanya, karena pasti dalam kehidupan kita tidak pernah luput dari faktor kesalahan. Inilah yang kemudian diperbaiki, kaitannya adalah dengan halal bihalal. Sehingga ketika kemarin ibadah Ramadan sudah kita laksanakan, kita sudah memperoleh kesempurnaan ampun Allah. Tadi sudah dibacakan ayatnya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, khusus disediakan bagi hamba Allah yang bertakwa. Ramadan kemarin kita sudah dapat insya Allah. Ya, maka diterangkan bahwa dalam bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sempurna insya Allah ibadah Ramadan itu dengan kita sekalian berhalal bihalal, semua dosa-dosa kita diampuni. Persoalannya adalah setelah diampuni, ojo mandek sampai di situ terus ngenteni Ramadan tahun ngarep, lah itu yang jangan. Ya, karena kadang-kadang ngono kuwi yo aku bar maaf-maafan, kok nek salah meneh yo entenono Ramadan tahun ngarep lagi nyun sewu ya kalau umurnya masih santai. Nah, ini loh kadang-kadang kan yo kita sama-sama tidak tahu. Makanya ya walaupun sudah halal bihalal, kalau ada kesalahan lagi tetap saling meminta memberikan maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan hikmah halal bihalal malam hari ini bahwa tidak terlepas kaitannya dengan apa yang dilakukan halal bihalal, yakni tidak lain adalah silaturahim, menyambung tali persaudaraan, menyambung tali ukhuwah. Yang mana kalau kita bicara momentum kaitannya halal bihalal, tidak terlepas hanya untuk umat Islam saja. Seperti sama-sama kita ketahui, di Indonesia kaitannya Idul Fitri, halal bihalal ini sudah menjadi event yang bersifat nasional.
inilah yang menjaga semangat keutuhan persaudaraan yang ada di antara kita. Ya, maka Allah diterangkan sesuai dengan dikatakan oleh Quran, ya ayuhan nas inna ja'alnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya aku Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita sudah sampai di sini, maka event halal bihalal, perayaan hari raya Idul Fitri seperti yang kita ketahui sudah menjadi event nasional. Mungkin sama-sama kita ketahui kalau kita yang kesehatan menjaga posko-posko, ya ada pelayanan vaksinasi karena memang pandemi juga belum berakhir misalnya. Belum lagi kaitannya dari petugas keamanan menjaga keamanannya. Masalah jalan tol yang begitu rupa melibatkan seluruh komponen bangsa. Nah inilah yang justru harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Ukhuwah semangat persaudaraan tadi tetap utuh. Maka tadi kalau Pak Sabar sudah menyampaikan, nek keadaan ini koyong ini terus indunya yus aman dan damai, ya toh? Semuanya pasti baik. Cuman ya tadi karena namanya manusia, ya kadang kepentingan ini satu dengan yang lain. Nah ini yang kadang-kadang lalu menimbulkan konflik. Maka dengan harapan seperti yang dulu dilakukan oleh Presiden Soekarno, menyatukan kembali bangsa Indonesia waktu itu dengan Kiai Wahab, lalu diadakan usul kegiatan halal bihalal, menyatukan yang semula berpecah belah, mengambil momentum silaturahim Idul Fitri. Nah, malam hari ini kita semuanya keluarga besar RT 3 RW 6 mengambil momentum yang sama untuk kita saling bersilaturahim, saling kemudian bermaaf-maafan. Dan inilah yang akan menjaga kaitannya dengan persatuan di antara kita semuanya. Ya, lebih-lebih biasanya kalau Pak Rali menyatakan sudah mendekat ke tahun politik dan sebagainya dan sebagainya. Dan kadang-kadang ini persatuan kesatuan kadang-kadang dikhawatirkan mungkin akan ada ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Tapi dengan spirit halal bihalal, semua adalah saudara, maka insya Allah akan lebih mudah untuk kita jaga. Yang ketiga atau yang terakhir dari hikmah halal bihalal malam hari ini, bahwa apa yang dilaksanakan dalam halal bihalal, momentum silaturahmi di bulan Syawal tetap mengingatkan bahwa apa yang sudah dicapai di bulan Ramadan sesuai dengan namanya bulan Syawal, bulan halal bihalal, bermakna peningkatan. Tidak boleh hanya jadi baik nek Ramadan tok. Dadi apik pas Ramadan ya wis apik tetepan. Cuman jangan hanya cukup atau berhenti sekedar di dalam bulan Ramadan saja. Maka contoh seperti yang diterangkan di dalam Quran, ciri daripada ahli surga yang tadi ayatnya juga dibacakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri mereka yang jadi ahli surga yang disediakan seluas langit dan bumi itu tidak lain adalah orang yang tetap berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, mampu mengendalikan amarahnya, mau memaafkan sesamanya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka contoh kalau kemarin Idul Fitri, alhamdulillah diberikan banyak nikmat, kemudian kita mengeluarkan sedekah baik di Ramadan, buka bersama dan sebagainya, belum pas hari raya bagaimana memberikan fitrah untuk anak-anak dan sebagainya. Kita begitu lapang. Maka mungkin ketika masuk bulan Syawal tidak selapang pada saat Ramadan kemarin, tetapi tidak mengurangi esensi. Tetap kita berupaya ada infak, ada sedekah sesuai dengan keadaan yang ada. Maka ini sebagai gambaran, Nabi sendiri mencontohkan, man soma Ramadana wa atbahu sita ayamin min syawalin kasyamid dahr. Siapa yang Ramadan kemarin dia puasa,
lantas menambah 6 hari puasa di bulan Syawal, dapat pahala puasa 1 tahun penuh. Kalau boleh memberikan gambaran, 6 hari, misalnya Ramadannya toh kita hitung 30, demi gampangnya menghitung, kan 1/5. Bahasanya di bulan Syawal, katakanlah puasanya nggak seperti bulan Ramadan 1 bulan penuh. Cukup 1/5 lah, 20%. Ini kan memberikan gambaran bahwa ada kontinuitas amal. Oh, Ramadan ini sesasi penuh, Syawal karek nambahin 6 dino wis diganjar puasa setahun. Padahal seperti kami sendiri harus puasa setahun ya mungkin orang kuat. Ya, banyak sekali mungkin tugas, banyak sekali kegiatan dan sebagainya. Cukup menambah 6 hari sudah dapat pahala puasa 1 tahun. Berarti paling tidak seandainya diberikan gambaran ibadahnya bertahan 20%, dalam keadaan lapang dan sempit tadi, tetap puasanya ada. Seperti tadi sedekahnya juga ada. Contohnya kalau yang sudah salat tarawih, kemarin 1 bulan bisa khatam, mungkin 11 rakaat, mungkin 23 rakaat, full, tidak gutang sama sekali. Setelah masuk Syawal, seperti pesan Nabi pada sahabat Abu Hurairah, paling tidak witir dulu sebelum tidur. Kadang-kadang yutangi tahajud ora kabeh wong iso. Ya kan sekali wis turu mambu bantal kuwi langsung les ngono ya enak. Tapi kalau sudah witir sebelum tidur paling tidak, katakanlah bangun posisi sudah subuh sekalipun, tetap sudah dapat poin sholatul lailnya walaupun belum sempurna. Para sahabat pun begitu. Nanti malamnya bila mereka bangun, mereka ya tinggal menambah tahajudnya, cuman tidak melakukan witir kembali. Ini contoh bagaimana tetap menjaga kontinuitas amal. Walaupun mungkin belum sebanyak atau sedahsyat saat Ramadan. Yang kemarin khatam Al-Quran sekali, 2 kali, bahkan mungkin 3 kali. Lah begitu Syawal, ora maca Al-Quran blas. Lah ini ya tentu tidak. Monggo ndak kita mungkin 10 ayat, ndak kita serukuk, mungkin 2 rukuk. Syukur bisa 100 ayat setiap malam misalnya, maka sudah mendapatkan menjaga kontinuitas amal. Sama seperti tadi, wal kadhiminal ghaidha, mampu mengendalikan amarah. Nek Ramadan kemarin mungkin mengendalikan amarah tadi diaturkan Pak Safar enggak iso. Wong dijogo dengan puasanya kok wah kok nek anu ndak ganjarane sudah. Persoalannya pas ora Ramadan tetap bisa ndak untuk menjaga daripada mampu mengendalikan amarah walaupun tidak seperti di bulan Ramadan. Termasuk wal afina aninnas. Kita saling memaafkan ini ojo gur nek pas Syawal halal bihalal silaturahim tok kita rela, ning bar kuwi ora rela, jangan. Tetap setelah itu walaupun sudah tidak Syawal, bagaimana cara tetap memberikan maaf memaafkan. Ya, maka diterangkan yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya baik Ramadan kemarin maupun tidak Ramadan, dia tetap berusaha menjaga kebaikannya. Paling tidak 3 hal itu yang bisa menjadi catatan hikmah kita di malam hari ini. Bagaimana kita sekalian terkait dengan halal bihalal dan silaturahim kita, yang insya Allah dengan itu akan sempurnalah apa yang sudah dicapai kemarin di dalam bulan Ramadan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah semua dari kita mendapatkan keberkahan, kebaikan dunia sampai akhirat nanti. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami haturkan, yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ada tutur kata kami yang kurang datang dari diri kami pribadi, kami mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Teriring ucapan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal fa'idin wa qul amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal kami dan amal ibu bapak semuanya. Kita termasuk golongan orang yang kembali suci, memperoleh kemenangan Ramadan. Amin. Dan setahun berlalu yang akan datang ini sampai Ramadan tahun depan bertambah. Billahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.